Manakah di antara tiga gambar ini yang tidak termasuk kerusakan akibat banjir? Jawabannya adalah kebakaran hutan. Wah, Kak, kasihan banget ya. Kasian kenapa? Ya itu, korban-korban dari fenomena banjirop. Ya kita bisa lihat dong, selain aktivitas sehari-hari mereka yang terganggu, banyak juga penyakit yang menyerang mereka, Kak. Iya sih. Tapi sebenarnya kan itu bagian dari resiko dari orang-orang yang emang tinggalnya di tepi pantai. Nah, seharusnya sih ada langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk bisa mengurangi dan meminimalisir dampak negatif dari banjirop ini. Emang ada, Kak? Ya ada dong. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kita saksikan aja teman-teman eksperimen yang berikut ini. Eksperimen banjirop. Tanggul pantai. Tujuan dari eksperimen ini adalah membuat tanggul penahan air pasang. Siapkan alat dan bahan. Wadah yang salah satu bagiannya lebih landai. Pasir, air, gumpalan tanah liat, dan styrofoam bentuk huruf T. Urutan langkah kerja. Isi pasir pada bagian wadah yang datar. Isilah air pada bagian wadah yang lebih landai. Tekan air dengan menggunakan styrofoam. Letakkan gumpalan tanah liat dalam wadah dan bentuk menjadi balok seukuran lebar wadah. Tekanlah air dengan styrofoam. Hasil eksperimen. Tanpa tanggul, air pasang lebih mudah naik ke tepi pantai. Dengan tanggul, air pasang terhalang sehingga air laut tidak terlalu besar menuju pantai. Fungsi tanggul yaitu melindungi garis pantai dari gelombang laut yang tinggi dan besar karena air laut pasang. Pembuatan tanggul dapat mengurangi dampak akibat banjirop. Ya, jadi kita lihat tadi kan drop itu utamanya penyebabnya gelombang. Gelombang yang menjalar ke pantai berbarengan juga dengan pas pasang tinggi biasanya. Nah, antisipasinya bagaimana kita mengurangi dampaknya. Secara alami, alam itu memberikan proteksi. Kita lihat di pantai itu kan banyak tanaman biasanya. Ada bakau, nah itu salah satunya juga untuk meredam. Nah, daerah-daerah yang mengalami masalah katakanlah rob itu pantainya umumnya udah sangat tipis ya bakaunya, sehingga peredam alaminya berkurang. Nah, oleh karena itu mungkin kita bisa bikin peredam alami, tapi itu mahal ya, struktural, dan dari segi lingkungan juga itu perlu kita kaji lah. Kedua, kita perlu juga pikirkan apa daerah ini perlu dikonservasi, ya. Tapi itu juga sangat sulit kelihatannya karena itu menyangkut masalah sosial ya. Nah, yang ketiga mungkin kita menggunakan kearifan lokal seperti orang-orang yang tinggal di daerah pasang surut ya, di daerah rawa. Mereka itu nggak pernah ada masalah karena mereka menyesuaikan infrastrukturnya dengan alami mereka.
Berikut ini 6 langkah mengatasi banjir rob. Yaitu, pertama, pembuatan dam atau bendungan raksasa untuk mencegah air masuk ke daratan. Kedua, pembuatan tanggul jauh ke tengah laut. Ketiga, memperbaiki dan melestarikan ekosistem sekitar pantai, mengembalikan fungsinya seperti semula dan sebagaimana mestinya. Keempat, melakukan pembersihan selokan. Kelima, normalisasi sungai. Dan keenam, pembuatan kolam retensi. Kita tidak mengharapkan bencana banjir datang ke lingkungan ataupun rumah kita, tetapi sebagai manusia kita harus waspada dan sigap bila banjir ternyata datang menghampiri kita. Bila hujan deras turun cukup lama atau air pasang meninggi, pantau terus keadaan melalui media elektronik seperti televisi dan terutama radio. Sebab ada beberapa radio lokal yang akan terus mengabarkan kondisi atau banjir yang akan terjadi. Siapkan barang-barang bawaan untuk mengungsi seperti handphone dan charger, senter dan baterai cadangan, makanan dan minuman, surat-surat berharga atau dokumen yang penting seperti sertifikat rumah, tanah, ijazah, dan lain-lain. Matikan atau putuskan aliran listrik rumah melalui saklar atau sikring utama bila ketinggian air hendak mendekati sikring utama atau bila terlihat mengkhawatirkan atau dapat berbahaya. Bila Anda terlambat mengungsi dan ketinggian air sudah cukup tinggi, pergilah mengungsi secara berkelompok agar bila terjadi sesuatu dapat saling tolong-menolong. Saat mengungsi, jauhi saluran air agar tidak terjatuh dan hanyut terseret arus banjir yang lebih deras. Ketika berjalan menuju tempat pengungsian, pertimbangkan untuk menggunakan tali tambang untuk mempermudah evakuasi. Nah, itu dia bahasan kita tentang banjir rob. Gimana Sar, udah bisa belum? Udah dong Kak, sekarang Sarah udah paham banget. Ah, udah paham-paham gitu ditanya ntar nggak bisa lagi. Ya bisa dong Kak. Oke, kita coba dari yang paling simpel ya. Apa sih yang dimaksud dengan banjir rob? Oke, banjir rob adalah peristiwa naiknya air laut ke daratan yang disebabkan oleh gelombang yang menjalar dari laut ke pantai. Hal ini diakibatkan karena adanya pasang air laut, Kak. Oke, kalau gitu coba sebutin dong 3 penyebab dari banjir rob. Oke, penyebabnya yang pertama adalah pasang surut air laut dan juga posisi bulan yang menyebabkan gaya tarik. Yang kedua adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah perubahan pemanfaatan daerah di pesisir pantai, Kak. Wah, mantep nih ya. Berarti sekarang terakhir nih. Gimana sih cara yang bisa digunakan untuk menangani banjir rob? Oke Kak, yang pertama adalah dengan membuat bendungan untuk mencegah air masuk ke daratan. Yang kedua adalah dengan membuat tanggul jauh ke laut untuk meredam gelombang. Yang ketiga adalah tidak membangun rumah di sekitar pantai. Dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian ekosistem di sekitar pantai, Kak. Wih, sip kalau gitu ya. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya materi kita hari ini. Selamat bereksperimen dan sampai jumpa lagi di Planet Science, a journey into science. Dah.